dengan NIM 6120 1230 397. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar manajemen SDM. Sebelum itu, di sini ada yang tahu gak apa itu SDM? Nah, jadi secara garis besar pengertian SDM itu dibagi dalam dua kategori, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah setiap manusia atau individu yang bekerja atau menjadi anggota di sebuah perusahaan maupun institusi, biasanya disebut sebagai pegawai, karyawan, buruh, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Pada umumnya, semua manusia memiliki sumber daya yang harus dikelola untuk kemajuan hidupnya dan hidup bersama. Sumber daya manusia merujuk pada orang-orang yang berkontribusi dengan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan mereka di dalam organisasi. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari staf hingga manajemen puncak. Di dalam perusahaan, SDM tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan perusahaan. Baik, mari kita langsung masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja di suatu organisasi. Manajemen SDM berfokus pada perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karyawan, pengelolaan tenaga kerja, dan memastikan bahwa karyawan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Manajemen SDM itu mencakup berbagai aspek penting seperti perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan kandidat terbaik. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada. Yang terakhir ada evaluasi kerja untuk menilai hasil kerja dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen SDM. Terdapat beberapa macam fungsi utama manajemen SDM. Di dalam buku ini dikemukakan 5 fungsi, yaitu yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Lalu ada analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan MSDM secara efektif. Yang kedua, ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu ada penarikan, rekrutmen, calon atau pelamar pekerjaan, lalu ada pemilihan, seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja baik yang ada di luar organisasi eksternal maupun dari dalam organisasi internal. Ketiga, ada penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif di mana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini, dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Lalu ada analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. Yang keempat, ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini pusat perhatian manajemen SDM mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang terakhir ada memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja.
Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Yang terakhir ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu, organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini, terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama itu mengakui dan menaruh rasa hormat, respect, terhadap hak pekerja. Yang selanjutnya ada melakukan tawar-menawar, bargaining, dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga ada melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM. Persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan hak-hak pekerja, maka yang muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti banyak terjadi di dalam perusahaan Indonesia. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM. Tujuan utama diadakannya manajemen SDM adalah untuk memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Tujuan umum adanya manajemen SDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui kinerja manusia. Selain itu, terdapat tujuan manajemen SDM yang khusus, yaitu pertama memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua ada meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. Yang ketiga ada mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur, perekrutan, dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait kebutuhan bisnis. Menurut Henry Shimamura, tujuan manajemen SDM juga dibedakan menjadi 4 tujuan, yaitu pertama tujuan sosial. Manajemen SDM bertujuan agar bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi. Yang kedua ada tujuan organisasional. Manajemen SDM bertujuan untuk memiliki sasaran formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Manajemen SDM bertujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat ada tujuan pribadi. Manajemen SDM berperan serta untuk mencapai tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari manajemen SDM meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, seperti yang dikatakan oleh Russell dan Bernardin. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen SDM ini secara umum mencakup yang pertama rancangan organisasi, yang kedua staffing, yang ketiga sistem reward, tunjangan, dan pematuhan atau compliance. Yang keempat manajemen performasi, yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan organisasi mampu berjalan secara efektif melalui pengelolaan tenaga kerja yang tepat. Mulai dari perancangan, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga menjaga hubungan kerja, semua aktivitas manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kehidupan kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengelolaan SDM yang baik, organisasi dapat memperoleh karyawan yang kompeten, termotivasi, dan memiliki kinerja optimal, sehingga mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye teman-teman.